Hai, halo, it's me Elsa. Sebelum kalian lanjut ke videonya, make sure kalian untuk subscribe, tombol merah di bawah, dan turn on the notification. Oke, lanjut, yuk. Biyen cocok kata saiki dadi bagel rasane dadi anyel pengen tak tempel cek matamu biyen susah mayu ning ndi opo saiki sifatmu rambut Oke, hai semuanya. Kok juga gini dong, hai semuanya. Hai, penontonnya Elsa Linda. Oke guys, hari ini aku kedatangan guest star super spesial dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. Nah, karena kemarin kan dari Senat Mahasiswa, sekarang kita undang juga nih dari Dema. Siapa nih namanya? Kenalan dulu. Halo teman-teman semuanya. Nama saya, kita perkenalan dulu ya. Jadi nama saya Ivan Iya, Mahendra. boleh. Alhamdulillah di Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Yayan Salatiga, saya diamanati sebagai koordinator Jarkominfo atau Jaringan Komunikasi dan Informasi di bidang eksternal Dema FTIK Yayan Salatiga 2021 di Kabinet Wiradharma. Wih, mantap, lengkap sekali. Panggilannya siapa? Jadi untuk lebih mudahnya saja panggil saja Ivan gitu aja lah, lebih enak. Iya, Mas Ipan. Kita akan panggil Mas Ipan. Mas Ipan, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, hari ini lumayan lancar. Lalu Mbak Elsa sendiri gimana nih? Saya alhamdulillah semangat bertemu dengan special guest star. Iya, benar. Oh iya teman-teman, karena kan kemarin kalau kita selalu ngundang guest star itu selalu bahasnya organisasi atau proker-proker, capek dong, ya kan? Sekarang Dewan Eksekutif Mahasiswa kita akan ngajak ngobrol tentang parenting. Agak keluar dari jalur, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Gak apa kan? Oke, langsung mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan pertama, pertanyaan selanjutnya. Mas sepan enggak? Memang gini betul. Jadi santai aja gitu. Memang gini. Oke, Mas Sepan ini boleh tahu nggak? Karena kan di pandemi seperti ini, terus aku mau ngerti kondisi atau apa ya, pola asuh orang tua ketika pas pandemi kayak gini. Nanti akan kita compare pas orang tua enggak pandemi gitu. Ini pola asuh, bagaimana pola asuh ya sebenarnya. Ini dari apa yang saya lihat memang dan apa yang mungkin saya alami sendiri, memang agak berbeda. Maksudnya kita terlebih lagi kalau kondisinya adalah WFH. Jadi kalau orang tuanya itu kan kondisinya work from home gitu. Situasinya adalah di rumah gitu. Jadi kan kalau biasanya katakanlah kerja di kantor gitu kan. Kerja di kantor terus sekarang jadi kerja di rumah, itu mungkin ada baiknya karena kan jadi punya banyak waktu gitu untuk anaknya. Jadi sama-sama apa ya? Sering berkomunikasi gitu loh. Jadi lebih sering bertemu, lebih sering berkomunikasi. Waktu untuk berkomunikasi itu lebih banyak daripada hari biasanya. Nah, itu faktor pertama dari situasi pandemi kayak gini. Yang lebih jadi kayak underline kalau dari menurut saya kan memang komunikasi. Pola asuh anak di masa pandemi ini sebenarnya karena saya ada di bidang pendidikan ya, saya kuliahnya di bidang pendidikan dan saya juga alhamdulillah selama pandemi ini cukup banyak juga berperan dalam pola asuh anak gitu. Maksud saya adik saya sendiri gitu. Jadi dengan kondisi di mana anak itu jadi kan ini belajar di rumah karena pandemi kan gitu loh. Jadi ini kita jadi lebih banyak ngobrol gitu loh. Kita jadi lebih tahu gitu. Oh, anak itu karakternya seperti ini. Kalau belajar itu maunya seperti ini gitu. Kalau ini kita ambil contoh belajar ya. Kalau kita lebih
sering ngajarin atau katakanlah membantu dalam proses belajar di rumah gitu, itu kita jadi banyak komunikasi, kita jadi banyak interaksi, kita jadi tahu gitu, oh ternyata selama ini ada gitu, ada satu sifat yang mungkin tuh selama ini nggak pernah terlihat gitu dari seorang anak I ini. see. Dan selama pandemi ini karena sering interaksi jadi ini ini jadi ini terlihat gitu, oh jadi ini sebenarnya anak itu maunya seperti ini gitu, anak itu maunya katakanlah misal kehadiran gitu, atau misal perhatian yang lebih, atau logika. Kan ada beberapa anak yang suka kalau segalanya itu terpacu pada logika, nalar berpikir gitu. Itu sih, itu beberapa faktor-faktor yang selama ini saya lihat lah selama pandemi ini, Mbak Elsa. Berarti aku bisa garis bawahi kalau misalnya misal kita ke adik kita gitu ngajari ada hal-hal yang kayak sebenarnya perilaku ini nggak pernah kita lihat kalau nggak pandemi gitu. Kan kita kan sering sibuk keluar, tapi gara-gara di rumah jadi ngerti nek kayak adik aneh gitu. Iya. Aneh ya, menjengkelkan. Lebih banyak kan kayak menjengkelkan. Ternyata dia tuh sekolahnya gini ya, ternyata dia cara belajarnya tuh gini, cara dia menalar sesuatu, cara dia merespon akan suatu hal, cara terutama kalau saya kan selalu melihat itu tanggung jawab, disiplin. Disiplinnya bagaimana? Ternyata nggak disiplin gitu, ternyata kok orangnya misal nggak disiplin gitu, atau tanggung jawabnya kurang gitu. Jadi nih dengan ini kita, oh berarti ini, this is the part that we have to fix gitu. Ini adalah hal yang harus kita perbaiki kalau sebagai orang tua gitu, dalam mengasuh anak selama pandeminya itu adalah hal yang perlu untuk diperbaiki. Kalau memang ternyata terdapat hal yang ditemukan, oh ini nggak bagus gitu. Ya ini adalah waktu yang tepat karena intensitas komunikasi tinggi, kita lebih banyak komunikasi, lebih banyak bertemu, lebih banyak ngobrol gitu. Karena ngobrol itu adalah part yang paling penting dalam proses komunikasi, parenting terutama. Ya komunikasi itu tadi, parenting, ngobrol itu adalah hal yang mendasar lah, fundamental. Orang harus ngobrol untuk bisa saling mengerti satu sama lain kan gitu. Berarti ketika pandemi pola asuhnya jadi lebih raket gitu sama adik, jadi lebih akrab gitu sama adik. Ya. Sering marahan nggak, Mas? Gini, kalau saya itu kan unik. Jujur. Memang selama ini ya memang saya itu kasar. Maksudnya kasar tuh gini, saya itu keras gitu. I build hard to make it hard gitu. I build tough to make it tough gitu. Jadi, yang saya selalu, yang number one of them all itu selalu disiplin dan responsibility. Itu adalah nomor satu, mutlak, gak bisa diganggu gugat. Misal kita contoh aja lah, contoh yang simple aja gitu kayak, kamu buka pintu, kamu harus nutup lagi karena kamu yang buka pintu gitu lah. Sesimpel sering itu terjadi tuh. Misal yang lebih simpel lagi lah, tutup kerupuk gitu kan kerupuk itu kalau nggak ditutup kan melempem. Tutup kerupuk, iya. Tanggung jawabnya adalah kalau kamu buka itu, kamu harus nutup. Itu sesimpel itu. Baru ke step yang lebih tinggi lagi, kayak ini ada tugas nih, dikerjakan dong tetap tepat waktu, kalau bisa secepat mungkin gitu kan, supaya lebih enak nantinya, nggak buru-buru, kita punya banyak waktu. Next levelnya itu yang selalu. Sorry tak potong. Iya. Kalau adikmu itu kelas berapa? 5, sekarang? 6. Sekarang naik 6. Kelas 6 SD. Iya, kelas 6 SD. Iya, lanjut. Ya itu nggak tahu terlalu dini, nggak tahu gimana. Tapi kalau dari pandanganku, ini waktu yang tepat gitu lah. Saya dulu merasa saya dibangun dari kondisi yang keras, saya dibangun dari kondisi kemandirian yang lumayan lah gitu.
Ini ketika menarik nih. ketika saya mulai beranjak dewasa, saya paham gitu. Ternyata kesendirian saya dulu, kemandirian saya dulu, paksaan situasi untuk saya bisa mandiri itu berguna sekali gitu, berguna sekali untuk menjadi manusia yang lebih baik ketika kita sudah dewasa. Nah, saya ingin tanamkan itu sebenarnya. Saya berharap ini benar ya, karena saya merasa bahwa I can build with in a tough way to make it tough in the future gitu. Saya ingin bangun ini dengan keras supaya nanti juga keras di atasnya. Ketika nanti sudah terbangun itu keras gitu. Keras itu maksudnya saya bangun disiplin supaya disiplinnya itu tetap ada sampai tua. Karena kan itu penting. Itu setidaknya kan, kalau saya nggak terlalu mikir akademis. Setidaknya kamu disiplin. Kalau kamu disiplin, kamu konsekuen, kamu akan tahu. Lama-lama juga nilai akademik katakanlah ya, itu akan mengikuti gitu. Kalau disiplin kan fundamental aspeknya kan disiplin sama tanggung jawab, yaitu yang Basicnya itu. sama saya tekankan selalu dengan pendekatan yang bisa dibilang keras gitu. Saya pendekatannya keras karena betul-betul tanggung jawab dan disiplin itu tidak bisa diganggu gugat. Wayai katakanlah kalau orang Jawa bilangnya gitu. Wayai gitu, nggak bisa diganggu gugat gitu. Oke. Ini kan menarik nih, dari mungkin kalau sebelum kita masuk ke adik ini, karena kan kita sama-sama anak pertama. Yeah. Jadi kadang ada hal-hal yang perilaku orang tua atau pola asuh orang tua yang kita pakai, dan itu kita dicampur gitu loh dengan insight-insight yang kita punya, terus dikasih ke adik gitu. Kadang gitu. Tapi sebelum kita masuk ke adik ini, sebelum lebih jauh aku mau tanya-tanya, Mas tuh dulu latar belakang atau pola asuh yang diberikan dari kecil itu seperti apa? Nanti aku sharing juga ya. Ini cukup menarik sebenarnya, karena memang Mas jangan keras. Oh ya. Jadi ini cukup menarik. Saya ini minusnya ya, saya tuh pelupa. Jadi ini saya mengingat beberapa hal-hal yang penting gitu kan. Sangat. Hal-hal yang penting itu saya masih ingat. Maksudnya saya dulu dibangun dengan keras gitu, situasi yang berat ketika kondisinya adalah saya waktu itu ditinggal untuk bekerja gitu. Saya Dua-duanya? Ya, jadi ini saya harus bisa kayak you have to survive at least from dari jam segini ke jam segini gitu. Lo harus tahu nih, kalau saya harus tahu kalau habis ini setelah sekolah nih tugas saya ngapain gitu. Karena saya nggak punya paksaan, saya nggak punya sistem untuk menginstruksikan saya untuk melakukan sesuatu yang harusnya saya lakukan. Jadi ini saya membangun kemandirian itu sendiri gitu. Saya merasa dulu saya merasa bahwa kok gue gini amat ya sama yang lain kok beda ya gitu. Karena kan waktu itu kan sama saudara-saudara yang sepantaran banyak atau temennya sepantaran banyak. Itu tuh ya kamu pernah cerita. Itu katakanlah simpel gitu. Kita pulang sekolah tuh lihat orang tua. Mesti kita ketemu orang tua. Kalau saya kan tidak gitu. Tidak ada yang menyambut ketika pulang sekolah gitu. Itu yang dirasakan kan anak kecil ya, mesti anak SD gitu kan mikirnya sepi juga nih hidup gitu. I need the man or father. Mana gitu. Tapi lama-lama terbiasa gitu. Oke, jatahku ngene, nah balik sekolah yang ngene. Kalau saya mikir secara waktu itu ya. Kalau saya pulang sekolah ya harusnya setelah itu gini, setelah itu melakukan ini. Jadi kemandirian itu saya bangun sendiri dan alhamdulillah ya cukup lumayan berpengaruh ya. Jadi apa yang saya hadapi di masa kecil, katakanlah karena golden age-nya tuh SD gitu. Karena itu cukup jadi salah satu acuan yang saya gunakan saat ini. Lumayan
lumayan berguna tuh. Jadi saya bersyukur sebenarnya. Di samping saya dulu struggle-nya cukup luar biasa, saya bersyukur, oh iya, kalau saya dulu nggak gini, mungkin saya sekarang jadi anak yang manja gitu. Mungkin saya sekarang jadi anak yang apa-apa ini, apa-apa itu, nggak bisa kayak mikir dulu gitu, nggak bisa kayak cari opsi, oh ya solusinya seperti ini dulu dong, jangan langsung gini. Jadi ini saya bisa mikir gitu, saya bisa berusaha untuk mandiri dulu sebelum di follow up ke orang lain kalau memang nggak bisa. Itu yang dari apa yang saya hadapi selama ini. I see. Berarti latar belakangnya adalah karena orang tua jarang di rumah, jadi diri tuh ada kemauan untuk apa ya aku kudu iso dhewe melakukan apa-apa Iya. sendiri gitu ya. Sendiri. Ada kemauan Makanya dalam- itu yang mbok terapkan. Berarti itu yang mbok terapkan ke adik. Jadi kayak hal yang berarti aku kudu disiplin, berarti ngajari adikku juga harus disiplin. Seperti itu kah? Apakah berpengaruh juga? Iya, tapi tidak begini. Kalau saya kan bisa membangun diri saya sendiri. Mindset saya waktu itu alhamdulillah kepikiran kalau ya udah, kalau nggak ada ya saya sendiri aja dulu gitu. Saya tidak melihat sisi itu di adik saya. Saya tidak melihat inisiatif itu di adik saya. Jadi berarti dia butuh guide, dia butuh pemandu. Saya harapkan itu apa yang saya lakukan selama ini memandu dia menuju apa yang saya dapatkan selama ini, apa yang saya pelajari selama ini, apa yang saya latih selama ini, dengan caranya ya disiplin. Karena kan dari proses kemandirian itu kan juga melahirkan disiplin gitu loh, disiplin dan tanggung jawab sendiri, kurang lebih gitu. Jadi itu yang ingin, kenapa yang ingin saya terapkan tuh sebenarnya seperti itu. Karena ya saya bisa melihat bahwa mindset ini belum terbangun di anak segitu, dan ya saya nggak menyalahkan, itu wajar karena memang ya tumbuh kembangnya. Iya, usia segitu kita mau berharap setinggi apa Mau sih? expect gitu. apa sih? Mau expect apa sih? Jadi ya wajar kalau kita butuh guide-nya yang memang caranya keras. Tapi saya selalu berharap bahwa cara ini tidak akan pernah salah, karena kalau memang hatinya kuat ya nanti pasti jadi bagus gitu. Saya yakin sih itu. Tapi pernah nggak ngobrol sama adik, misal kamu tuh sebenarnya gede nanti mau jadi apa, atau apa ya, hal komunikasi selain pola asuh yang menurutmu keras itu ya, pernah ngobrol nggak sih? Atau adik malah takut sama kamu mah cerita? Sepertinya ya, kalau dari apa yang saya lihat tuh kayak nggak berani. Jadi saya tahu dia tuh punya cara apa ya, dia punya pendapat atau opini, dia punya sesuatu yang bisa disampaikan, tapi dia tuh malas untuk menyampaikan itu, atau mungkin dia tuh tidak menemukan kata-kata yang tepat untuk menyampaikan itu. Walaupun saya orangnya sebenarnya demokratis, dibalik terlihat otoriternya saya sebenarnya demokratis. Sebenarnya saya membuka pikiran itu, misal dia, tapi jujur memang saya tidak pernah ngobrol kayak, oh ya Deep talk. kamu mau jadi apa gitu loh, kamu mau apa selanjutnya gitu, nggak pernah. Karena memang saya tidak ingin dengan jawaban itu saya harus berekspektasi gitu. Terserah dia, kalau dia belum kepikiran ya nggak apa-apa. Saya nggak pernah bertanya bariki nopo, setelah ini apa, saya nggak pernah. Saya hanya terfokus pada sekarang ini, yang penting ini dulu. Karena bagaimanapun itu saya nggak membandingkan itulah nanti, karena kadang kan kita bablas ya, misal ini Kurang keras. oh ya kita kadang kebelabasan gitu. Saya takutnya kebelabasan, kayak misal dia bilang aku pengen jadi tentara, aku pengen jadi dokter, katakanlah, kan normatifnya anak SD kan gitu ya. Jadi dengan itu saya selalu beracuan, kalau kok
kalau misal dia melakukan suatu hal yang bertentangan dengan apa yang dia inginkan, kan saya selalu berasal kayak kalau pengen jadi tentara tuh harusnya nggak gitu, harusnya nggak itu lah, itu hal yang saya I see. saya ingin menghindari. Kalau saya ini nggak ingin terpaku bahwa apa yang dikatakan dia sekarang akan jadi kenyataan, kan belum tentu. Jadi yang seharusnya saya tekankan adalah fondasinya, apapun dia nantinya, fondasinya itu yang penting jelas. Dia mau jadi apa, Oke. tentara, dia mau jadi dokter, dia mau jadi dosen, mau jadi pengusaha, anything, yang penting fondasi. Nothing. Nggak penting dia sekarang bilang apa, toh juga belum tentu 5 tahun setelah jawabannya akan sama gitu, apalagi 10 tahun ke depan apa jawabannya akan sama, saya tidak yakin gitu. Yang penting fondasinya dulu, itu yang paling utama saya. Oke. Sekarang boleh nggak kalau aku sharing gantian, kan aku juga punya adik nih. Boleh dong. Jadi kan aku tadi tanya ke Mas Ivan ke apakah pola asuh dari orang tua itu kan pasti masuk ke kita jadi hal bawah sadar yang kita lakukan ke orang gitu loh, kadang sampai ke adik kita. Bisa jadi. Nah, jadi kalau sebenarnya itu pernah ada penelitian yang bilang kalau emang di pola asuh orang tua 60% itu berpengaruh ke hidup kita. Jadi yang membentuk kita sekarang ini kadang hal-hal yang mereka lakukan gitu loh. Jadi kita yang besar ini, segede ini gitu, seperti itu. Aku mau sharing gitu. Aku punya adik satu, cewek kan. SMP kelas 2. Jadi apa? Usia mencoba mendewasakan diri atau menganggap dia dewasa. Bener. Makanya pas kamu tadi bilang adikmu umur berapa Mas? Kelas berapa? Kelas 6 SD. Aku lumayan relate soalnya dia waktu seumur 6 SD juga hampir seperti itu gitu. Pramudungan dikon mangkat kan sebel sebagai kakak gitu. Jadi bapak itu ini punya pola asuh yang apa-apa itu musyawarah. Jadi beliau tuh sangat-sangat dekat sama anak-anak. Ibu itu selalu juga misal ada kebijakan, oke, kita rundingan dulu, maksudnya makan malam misalnya, ayo kita ngobrol gitu. Kenapa sih Mbak Elsa kalau bangun siang terus gitu. bapakku kru guys. Kenapa sih kalau adik tuh nyapu wegah gitu, kita tanya dulu penyebabnya apa sih yang bikin kamu nggak nyaman, kenapa kamu nggak bisa bangun pagi gitu. Oh ternyata hal-hal kayak gini. Terus selalu bilang kan ada ya, aku tuh seneng atau memimpikan suami seperti ini gitu, karena family man banget. Jadi proporsi kerjanya sedikit tapi untuk keluarga, hey ayo ngobrol piye mau sekolah gimana tadi gitu. Ininya dan sangat-sangat musyawarah gitu. Tapi balik lagi ke hasilnya gitu ya. Kan kalau Mas Ivan tadi dari orang tua yang dua-duanya kerja, dan sebenarnya relate sih karena mereka juga mengejar itu untuk anak kan. Nah itu. Jadi ada hal kalau aku pernah dengar pola asuh tuh nggak ada yang saklek, nggak ada yang sangat-sangat benar, nggak ada yang sangat-sangat salah gitu, karena impactnya juga beda-beda. Dan kalau aku lihat tadi punya Mas Ivan jadi anak yang mandiri, meskipun kamu kesepian nggak sih kalau nggak ada yang tempat cerita gitu? Aku soalnya jadi kayak compare gitu loh. Itu ini pengalaman yang sangat saya sekali gitu. Saya mengalami ini sangat luar biasa lah, mesti. Saya ini mungkin salah satu efek dari memang tidak pernah komunikasi, tidak pernah ngobrol. Jarang. Iya, jadi ini dari relate juga sama yang tak bilang tadi, bahwa saya harusnya bisa punya opsi dulu, bisa punya solusi dulu sebelum ngomong. Kita katakan gini aja lah, dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya cerita masalah tidak sampai 6 kali. Iya ya guys, aku pernah denger. Jadi rata-rata katakanlah dalam 1 tahun tuh belum tentu saya bisa cerita.
Jadi ini Ah. saya sering punya masalah. Saya agak kan laki ya, agak anak laki gitu. Dan ya kan biasa ejek-ejekan gitu kan. Sampai ada kondisi di mana saya udah jengkel gitu. Kakak kelas aja gue gebukin sendiri, tak gebukin sendiri gitu. Jadi itu Heeh. aku nggak bilang, dan orang tua aku tahu dari orang lain karena kan dilaporkan Like enggak cerita. atas apa yang terjadi kan dia tetap dilaporkan, dan saya nggak cerita, mager aja. Nggak tahu, mungkin waktu itu tuh kayak nggak penting lah, saya bisa saya bisa cari solusinya sendiri kok. Jadi memang Sama aja sih gitu. saya jarang cerita. Saya itu dalam 6 tahun itu nggak sampai 6 kali saya cerita soal masalah. Jadi ada banyak sekali masalah-masalah yang nggak pernah diceritakan. Apalagi ini SD, SMP, SMK itu lebih banyak lagi, dan lebih banyak yang tidak diceritakan lagi gitu loh. Ini memang sesuatu kemandirian itu kayak pisau bermata dua. Jadi ini ada satu sisi yang baik, ada satu sisi yang kita bisa bilang gak terlalu baik. Salah satunya ini, menutup diri untuk bercerita. Apakah salah? Mungkin salah, mungkin juga tidak. Tapi saya merasa ya this is my life gitu. Saya sudah terbiasa dengan ini, saya nggak terlalu masalah gitu. Pasti saya akan cerita kalau saya memang sudah tidak bisa. Tapi dalam beberapa stage saya merasa bahwa this is unnecessary gitu, nggak penting. Jadi nggak usah cerita, nggak perlu tahu. Walaupun nanti juga tahu sendiri gitu kan. Tapi ya Atau gini Mas, atau emang kamu tuh tidak karena terbiasa tidak cerita. Terus takutnya kenapa ya? Aku tuh bingung kadang sama orang-orang atau teman-temanku kan ada yang kok gue gak cerita sih sama orang tua, padahal kan aku cerita gitu. Kenapa? Maksudnya apakah kalian tidak menemukan kenyamanan sama orang tua, atau pas ngobrol sama orang tua diabaikan, atau gimana gitu loh? Atau emang nggak mau aja? Atau takut hal-hal apa gitu loh yang harus dikeluarkan? itu jadi possibility itu tadi pasti terjadi ya. Kalau kan ada orang yang ya takut cerita, ada orang yang gak nyaman mau cerita, ada orang yang memang gak biasa cerita, jadi ini ya udah biasa aja. Ada orang yang gak mau kalau dia cerita terus jadi beban atau gimana gitu. Kalau apa yang terjadi dengan saya lebih ke gak mau orang repot, gak mau jadi kepikiran, dan aku bisa dewe gitu. Kalau aku bisa dewe ya udah, saya bisa sendiri. Kalau saya bisa sendiri ya sudah, saya nggak cerita karena ya buat apa, karena saya sudah finish it gitu, saya sudah selesaikan ini, nggak perlu pusing. Itu yang terjadi sama saya. Dan possibility itu tadi banyak kok terjadi pada orang-orang, teman-teman saya banyak kasusnya ya, banyak sekali kasusnya. Dan memang mayoritas dari yang tak lihat, yang tak yang saya tahu langsung itu memang beberapa tidak nyaman, bukan karena bisa diselesaikan sendiri, tapi hanya karena tidak nyaman. Jadi ini setelah itu gampang stres, gampang marah, orangnya mau dian lah gitulah. Jadi ini ada beberapa possibility setelah itu. Kalau saya nggak soal nggak nyaman, tapi soal ya saya bisa sendiri, kenapa enggak? Itu aja kalau. I can fix it. Oh ya. Jadi ini Mas, aku juga mau cerita, ada temanku yang mungkin sama sepertimu, nggak sama sepertimu sih. Dia nggak mau cerita karena emang aku kenal sama bapaknya. Maksudnya kayak gini, pas dia cerita itu ayahnya selalu pola asuh parentingnya tuh selalu mengarah ke agama gitu loh. Emang nggak salah sih kalau misalnya kamu tuh ini, tapi gimana ya kita nggak nyalain ya, karena kan kita juga bukan expert. Tapi hal yang kayak gitu bikin dia stres gitu loh di rumah. Dan saat itu ketika aku tahu ayahnya seperti itu, kan kayak gitu namanya strict parent nggak sih? Orang-orang yang kayak gitu lumayan. Iya, itu tuh bagus, pendekatannya baik gitu kan. Maksudnya kan kita agamis, kita kan berdasarkan hukum yang kuat gitu. Loh, ini hukumnya sudah jelas kok, sudah. Tapi kan
pendekatan itu tidak bisa selamanya dengan hukum, tidak bisa terpatok dengan norma yang sudah jelas. Maksudnya gini loh, Anda mungkin bisa melanggar aturan untuk menaati aturan tersebut. Kenapa? Ya, Anda, ya. Anda tahu jeleknya, supaya Anda tahu next time nggak usah jelek gitu. Next time nggak usah dilakukan. Ya itu baik, tapi kembali lagi bahwa anak itu ya, orang itu berajal, katakanlah dilahirkan di dunia ini dengan kombinasi beberapa aturan lah gitu. Nggak bisa kayak dijadiin satu aja, nggak bisa disaklekin satu aja, nggak bisa dibikin diatur bahwa ini satu Seperti ya. Jadi ini ya harus dilihat lah anaknya tuh seperti apa gitu. Enggak, ini dari pengalaman dan apa yang saya tahu ya, bahwa memang hal yang baik kalau dilakukan dengan cara yang salah atau cara yang terlalu dini juga nggak baik, juga belum baik, juga belum tepat. Jadi ini semua itu tergantung pada situasi dan kondisi, term and condition. Jadi tidak semuanya bisa dilakukan dengan langsung ini harus gini, karena sebenar-benarnya itu kalau tidak tepat juga buat apa? Kan benar dan tepat bisa berarti hal yang berbeda gitu. Jadi jadinya harus dilihat lagi orangnya seperti apa, harus ditilik lebih dalam lagi gitu. Ini orang ini apa? Maunya seperti ini, karakternya seperti ini, itu lebih solutif, itu lebih bisa untuk dijadikan acuan, karena ya kan langsung kita mikro main seperti itu. Dan yang bisa ngekat lingkaran setan itu ya dari kita gitu, karena kita pernah ngerasain hal yang sakit atau hal yang nggak nyaman ketika orang tua kita melakukan seperti itu, makanya kita ke anak jangan kayak gitu karena nggak enak gitu kan. Terus ada tuh, ini karena mungkin parentingnya yang tak lihat tuh yang jelek-jeleknya ya, jadi kan orang dia mungkin nggak lihat juga. Jadi tambah waktu aku ngajak main gitu, ini kamu harus pulang jam 5 ya, ngapain sih mahasiswa tuh main, masa sampai ngapain sih mahasiswa main loh. Oh maksudnya terus aku kesana, terus aku salah tiga, terus aku ngomong aku ini ya izin pergi sama ini nanti jam 5 insya Allah pulang. Oh iya nggak apa-apa, masa ya di rumah terus nanti nggak stres. Kalau dia sama anaknya sendiri, anaknya sampai nangis ke papaku gitu, apa sebegitunya. Kalau ya gimana, lingkaran setan itu ya kita yang akan memutus, karena orang tua nggak bisa kita salahin nggak sih, karena kita juga nggak boleh terlalu ekspektasi sama orang tua kan. Dewi ya mereka kan pernah dengar kalau misal anak tuh jangan pernah membicarakan ilmunya atau compare ilmunya sama orang tua, karena beda. Tetap menang kita, tapi emosional mereka itu lebih sayang ke kita gitu. Intinya kan melindungi kita tapi dengan cara yang mungkin kurang bagus gitu. Jadi nggak semua parenting buruk, nggak semuanya bagus juga. Jadinya ya kembali lagi bahwa melihat dan langsung tahu bahwa karakternya seperti ini ya, caranya seperti ini. It's okay ketika katakanlah punya 2 anak, parentingnya beda, nggak apa-apa, daripada 2 dijadiin 1 dan akhirnya rebel semua buat apa? Akhirnya repot katakanlah gitu, akhirnya cuma ngelawan terus. Mas deketin juga buat apa gitu, akhirnya kalau cuma jadi sesuatu yang akan disesali di kedepannya gitu. Nggak salah ketika semua itu didasarkan atas hukum yang benar, didasarkan atas sesuatu yang sudah jelas-jelas benar, tapi sesuatu yang benar itu belum tentu tepat, tergantung pada waktunya, tergantung pada caranya. Jadi ini kembali lagi, harusnya kalau ya sekarang orang tuh punya anak berapa sih gitu ya, paling tinggi ya ada kali 11 kali ya, tapi ya 11 kan juga tidak sebanyak itu. Kalau dari pengalamanku, micromanagement itu yang lebih baik lah untuk anak daripada makro, karena kalau makro jadinya otoriter, jadinya kayak ya harus saklek banget ya, mengatur saklek banget. Kalau mikro kita tahu nih
yang ini maunya seperti ini, yang ini karakternya seperti ini. Kan dua anak itu kan juga karakternya pasti beda. Kembar aja dua-duanya beda kok, bisa beda, apalagi yang nggak kembar.